Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Prof. Muntoko, Guru SMA Negeri 1 Petarukan. Kali ini kita akan membahas tentang KD 3.4 dari buku SMA atau MA atau sederajat ekonomi, ya, yaitu mendeskripsikan keseimbangan harga dan terbentuknya pasar, gitu ya. Baik, di situ ada ilustrasi bahwa ada pedagang durian, ada pedagang rambutan dan buah-buahan yang lain. Ini menanyakan, aku beli 10, harga berapa ya durian ini? Kemudian pedagang bilang Rp5.000 begitu. Aku beli 9 kilo dan sebagainya. Itu ada ilustrasi-ilustrasi terbentuknya keseimbangan pasar, gitu ya, antara permintaan dan penawaran. Baik, akan kita bahas satu persatu, yaitu tentang permintaan. Sebuah pembelajaran hukum permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada definisi, faktor yang mempengaruhi, kurva permintaan, fungsi kurva permintaan, dan pergeseran kurva permintaan. Sekarang kita ke ilustrasi yang kedua, yaitu tentang definisi permintaan. Di situ diilustrasikan ada harga-harga buah yang terpasang di sebuah toko. Kemudian ada pembeli yang menanyakan, gitu ya, yang tentunya mau membeli buah itu. Nah, permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu, gitu ya. Atau asumsinya permintaan datang dari konsumen. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan apa saja? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, yang kedua adalah pendapatan, yang ketiga adalah selera konsumen, yang keempat adalah harga barang lain, kelima adalah perkiraan, dan keenam jumlah penduduk. Sekarang kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik maka jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya jika permintaan atau harga turun maka jumlah permintaan akan naik. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus, atau faktor lain dianggap tetap. Contoh ilustrasinya adalah harga 6.000, permintaannya 4 unit. Harga 4.000, permintaannya 6 unit. Harga 2.000, permintaannya 8 unit, dan harga 1.000 permintaannya 10. Nah, bisa digambarkan dalam sebuah kurva. Nah, ini ya, itu turun dari atas, kiri atas ke kanan bawah. Nah, simbolnya adalah D. D adalah simbol permintaan atau dari kata demand, itu ya. Dimana kurva absis atau tegak itu adalah kurva P atau dari kata price, harga. Kemudian ordinatnya atau horizontal adalah Q atau quantity atau jumlah barang. Di situ terlihat bahwa jika harganya turun dari 6.000, 4.000, 2.000, 1.000, permintaannya menjadi naik dari 4, 6, 8 sampai ke 10. Itu ya, bisa dipahami. Itulah hukum permintaan. Jika harga turun, permintaan naik. Sebaliknya, jika permintaan atau harga naik, maka permintaannya turun. Bisa dilogika ketika harga barang-barang di pasaran, misalkan HP gitu ya, harganya 5 juta, permintaannya hanya 10. Wah, bayangkan jika harga HP itu dinaikkan menjadi 7 juta atau 8 juta bahkan 10 juta, maka permintaannya pasti akan HP itu turun, tidak lagi 10. Ya saja yang beli
8 atau 5, asal faktor yang lain adalah tetap ya, atau ceteris paribus. Itulah konsep hukum permintaan. Nah, itulah kurva permintaan. Kemudian fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan QD, D itu demand ya, sama dengan A min BP, di mana P adalah harga produk atau price, QD adalah jumlah produk yang diminta, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien. Gitu. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Ini untuk memperoleh fungsi permintaan. QD sama dengan A min BP, gitu ya. Dimana P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah permintaan yang diminta mula-mula, kemudian Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Contoh, dalam suatu pasar diketahui saat harga beras 5 rupiah ya tentunya, jumlah yang diminta 40 kilo, dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi 15 rupiah, maka jumlah yang diminta 20 kilo. Carilah fungsi permintaannya. Mari. Diketahui P1 5, P2 15, Q1 40, Q2 20. Nah, masukkan dalam rumus ya. Q min Q1 per Q2 min Q1 per P min P1 sama dengan ya P min P1 per P2 min P1. P1 Q1 P2 Q2 dimasukkan, Q min 40 per 20 min 40 sama dengan P min 5 per 15 min 5. Diperoleh itu ya, Q min 40 per 2 pin per min 20 sama dengan P min 5 per 5. Dikalikan silang itu ya, kalikan silang itu ya, 5 kali Q min 40 min 20 kalikan P min 5. Nah, itu. Itu ya, maka terjadi Q sama dengan 50 min 2 P. Nah, pada saat bagaimana kurvanya, QD sama dengan 50 min 2P. Nah, ini di titik 20, maka P-nya 15. Di titik diturunkan harganya menjadi 5, maka barang yang diminta adalah 40. Tarik garis lurus, itu adalah kurva demand. Itu ya. Pergeseran kurva permintaan. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta itu bertambah, maka permintaannya meningkat. Nah, asumsinya adalah, mari kita lihat P1 itu bergeser ke Q2. Nah, itulah kurva pergeseran kurva. Jika produk yang diminta bertambah, maka permintaannya akan meningkat dari D1 ke D2. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya juga turun. Kita lihat ya. Nah, permintaannya turun, harga tetap ya. Itulah pergeseran kurva permintaan dari D ke D2 atau D1 ke D2. Itulah ilustrasi dari pergeseran kurva permintaan. Jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Nah, jika harga naik tetapi produk yang diminta tetap, kita lihat
Nah, harganya naik tapi Q-nya atau permintaannya, barang yang diminta itu tetap. Nah, itu pergeserannya. Kemudian jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Nah, tetap. Nah, itu ya, Q1 nya tetap, yang diminta tetap, tapi harganya turun, maka bergeser ke kiri gitu. Nah, sekarang kita ke penawaran atau supply. Pembelajaran hukum penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, penawaran datang dari produsen atau penjual gitu ya. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: harga, harga input, teknologi, harga barang lain, perkiraan harga, dan jumlah penjual. Nah, hukum penawaran: apabila suatu barang naik, maka penawaran barang tersebut akan naik, dan apabila harga barang itu turun, maka penawaran barang tersebut akan turun. Syaratnya ceteris paribus ya, faktor barang lain itu tetap. Nah, kemudian tabel penawaran durian di pasar. Harga 1000, jumlah durian yang ditawarkan adalah 10. Ketika harga dinaikkan 2000, maka penawarannya juga naik 20. 3000 menjadi 30, 3500 menjadi 35, dan 4000 menjadi 40. Nah, kurvanya bagaimana? Ini ya, naik dari kiri bawah ke kanan atas, simbolnya S atau supply gitu ya. Contoh, pada suatu harga barang X Rp5, jumlah yang ditawarkan 5 unit. Jika harga barang tersebut naik menjadi 15 unit, jumlah barang yang ditawarkan bertambah 55 unit. Buatlah fungsi penawaran tersebut. Ingat, membuat fungsi permintaan dan penawaran itu rumusnya sama ya. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per Q2 min P1. Ya, maaf. Nah, dimasukkan saja Q min 15 per 15 min per 55 per 15 sama dengan P min 5 per 15 min 5. Nah, diperoleh Q sama dengan 50 min 2 P ya. Nah, inilah kurvanya penawaran. Nah, keseimbangan harga pasar atau equilibrium. Suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Artinya permintaan sama dengan penawaran. Itu namanya equilibrium atau keseimbangan harga atau keseimbangan pasar. Nah, contoh misalkan ini D, kurva D ya, kurva demand, ada kurva supply atau kurva penawaran. Titik temunya tengah-tengah adalah E. Apa itu E? Adalah equilibrium atau harga pasar ya. Berdasarkan contoh permintaan dan penawaran di atas, di mana fungsi permintaan QD sama dengan 30 min 2P, kemudian fungsi penawarannya QS sama dengan min 20 plus 5P. Keseimbangan dapat dilihat pada grafik berikut. Nah, ya, QD sama dengan QS disamakan persamaannya, nanti yang P dikelompokkan di P, yang konstanta dikelompokkan pada konstanta gitu ya. Muncul P sama dengan 10, kemudian dimasukkan QD sama dengan 50 min 2P. P nya diganti 10, 50 kurangi 20 sama dengan Q nya adalah 30.
Nah, ini kurvanya. Nah, itu ya. Pada titik P harga itu 10 dan pada titik Q 30. Tabel harga keseimbangan pasar buah durian di pasar. Ini ya. Jadi ada harga permintaannya 3.500, 7.500. Ada surplus penawaran. Nah, equilibrium terjadi pada ketika harga 3.000 maka permintaan dan penawarannya sama. Itulah harga pasar equilibrium ya, atau harga keseimbangan. Sekali lagi bahwa equilibrium atau harga keseimbangan adalah ketika permintaan dan penawarannya sama pada titik harga yang sama. Konsep elastisitas atau sensitivitas atau kelenturan. Elastisitas di sini berarti persentase perubahan variabel dependence atau jumlah barang terhadap variabel independen atau harga sebesar 1%. Ada hubungan sebab akibat. Angka elastisitas harga jika elastis E-nya itu lebih dari 1, nanti dilihat pekerjaannya atau rumusnya ya. Inelastis E kurang dari 1. Kalau uniter E-nya sama dengan 1. Inelastis sempurna E-nya sama dengan 0. Kalau elastis tak terhingga ya, atau elastis sempurna, maka E sama dengan tak terhingga. Nah, angka elastis itu ya. Yang pertama adalah inelastis. Bila harga P mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan Q lebih kecil dari 1%. Ya. Kalau elastis E-nya lebih dari 1, bila P mengalami perubahan sebesar 1%, maka memberi pengaruh Q lebih besar dari 1%. Uniter E sama dengan 1, bila P mengalami penurunan sebesar 1%, maka Q juga akan turun 1%. Yang keempat, inelastis sempurna E sama dengan 0. Permintaan atau penawaran tidak tanggap terhadap perubahan P. Dengan kata lain, berapapun harganya permintaan penawaran, Q-nya akan tetap. Nah, kalau elastis sempurna atau E sama dengan tak terhingga, konsumen atau produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli atau memproduksi berapapun jumlah Q pada tingkat harga P tertentu. Jenis-jenis elastis ya. Elastisitas permintaan karena harga, elastisitas penawaran karena harga, elastisitas silang atau cross elasticity, kemudian elastisitas pendapatan. Nah, ini adalah kurva-kurva di mana dari kelima sifat elastisitas tersebut. Ada elastis tidak sempurna ya, elastis sempurna, ada elastis sempurna, ada elastis uniter, ada inelastis atau tidak elastis, ada elastis. Nah, yang terakhir istilah elastisitas demand atau elastisitas supply. Inelastis sempurna, inelastis, unitary, elastis, dan elastis sempurna. Ini ya, sama dengan 0, kurang dari 1, sama dengan 1, lebih dari 1, dan tak terhingga. Jumlah yang diminta atau ditawarkan tidak berubah, harga berubah, barang normal, kebutuhan pokok, misalkan barang mewah. Kalau elastisitas pendapatan itu barang inferior dan barang superior atau barang normal ya. Elastisitasnya negatif untuk inferior dan positif untuk barang normal. Contohnya adalah jika jumlah yang diminta menurun, maka pendapatannya naik ya. Jika jumlah yang diminta meningkat, maka pendapatannya juga naik ya.
Kemudian elastisitas permintaan silang itu menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Kalau barang substitusi ukuran elastisisnya positif, kalau barang komplementer ukuran elastisisnya negatif. Kenaikan barang untuk substitusi X, permintaan Y itu naik, jadi X-nya berkurang. Tapi kalau barang komplementer, kenaikan harga barang komponen P adalah permintaan Q turun, maka P-nya turun. Demikian ulasan atau diskusi paparan materi dari KD 3.4, yaitu mendeskripsikan keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang struktur pasar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.